Bab 1091. Keesokan paginya, di kantor polisi Fengping, Li Beini menatap Zhao Yu dan bertanya dengan tulus, "Saya yang bertugas shift malam kemarin, dan penampilanmu jauh lebih buruk dariku. Apakah kamu begadang semalaman?" Li Beini benar. Zhao Yu tampak pucat dan lesu. Dia hampir tidak tidur semalaman. Namun, insomnianya bukan karena emosi, juga bukan karena dedikasinya pada pekerjaannya, melainkan karena luka-lukanya. Ternyata pukulan Xiao Hang ke tenggorokan Zhao Yu sangat keras sehingga ia menderita sakit parah dan terus-menerus setelahnya. Meskipun ia telah menggunakan respirator untuk meredakan rasa sakitnya, saat berbaring, ia merasa sulit bernapas. Karena itu, ia duduk sepanjang malam. Zhao Yu lebih suka berbohong daripada mengakui bahwa ia menderita. Ia berkata, "Beginilah caraku bekerja." Li Beini langsung percaya kata-katanya. "Kamu harus jaga diri baik-baik. Kita baru saja memulai. 2 bulan itu waktu yang lama. Jangan terlalu memaksakan diri," katanya. Tenggorokan Zhao Yu terasa gatal. Dia batuk dan mencubitnya beberapa kali, lalu bertanya, "Jadi, apakah ada yang baru?" "Cui sudah memberitahuku banyak hal." Li Beini menyerahkan sebuah dokumen kepada Zhao Yu. "Kamu bisa melihatnya dulu. Dia kelelahan, jadi aku memintanya untuk beristirahat." Saat Li Beini selesai berbicara, Cui Lizu masuk dari pintu depan kantor. "Cui, kenapa kamu di sini?" tanya Li Beini. "Asrama di kantor polisi baunya tidak enak. Aku tidak bisa tinggal di sana lebih lama lagi." Cui Lizu mengusap matanya yang masih mengantuk dan mengerutkan kening. "Dulu kamu pencuri. Kamu tinggal di selokan. Kenapa kamu begitu peduli?" tanya Zhao Yu. "Tapi tidak adil kalau kamu bisa menginap di hotel yang nyaman. Kenapa kamu tidak mengizinkanku menginap di hotel?" Cui Lizu mengerutkan bibirnya dan bertanya. Zhao Yu berkata dengan serius, "Sudah kubilang. Itu karena kau putri Tao Xiang. Apa kau mau diculik lagi?" "Oh." Cui Lizu mencengkeram bahu Zhao Yu dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak peduli, aku tidak peduli. Aku ingin tidur di hotel. Jika kamu khawatir tentangku, aku akan berbagi kamar denganmu. Ini bukan hal yang belum pernah kita lakukan sebelumnya." Kata-kata Cui Lizu menyebabkan Liu Zanbing kehilangan pegangannya pada mapnya dan Zhang Jingfeng menumpahkan kopinya. "NOVEL-B, Jen.C Om. Hei, ada apa denganmu?" Zhao Yu tampak malu saat memarahinya. "Jangan menjebakku. Aku sudah membuat janji dengan tim teknis pemerintah Provinsi Fengping hari ini, dan kau harus tinggal di sini sampai kau mendapatkan pelacak. Kau sudah melewati hari yang panjang. Tidurlah sekarang." "Baiklah." Cui Lizu mengangkat kepalanya dan menatap Zhao Yu dengan mata penuh kasih sayang. "Aku tidak bisa tidur. Aku ingin ditemani olehmu, seperti yang biasa kau lakukan," katanya dengan nada lembut. Zhao Yu hampir kehilangan kesabarannya. Cui Lizu memeluknya, berbisik di telinganya, "Bos, pinjamkan aku 500.000 yuan untuk membayar biaya pengelolaan villa, dan aku tidak akan mengganggumu lagi." Zhao Yu akhirnya mengerti maksudnya. "Tolong, tidak peduli apapun, aku harus melunasinya sebelum melakukan apapun. Tolong." Cui Lizu tertawa dan berkata, "Aku akan mengembalikannya kepadamu di masa depan. Dengan bunga. Jika itu tidak cukup, aku akan menjual rumah untuk membayarmu." "Kamu." Zhao Yu sangat malu. "Jika kau tidak meminjamiku uang." Cui Lizu menyipitkan matanya dan berkata, "Aku akan memberitahu mereka tentang apa yang terjadi di Jimping. Kurasa rekan-rekan baru kita belum mendengar cerita kita, bukan?" Zhao Yu mengerutkan kening. "Cui, kau tahu bahwa mereka yang berani mengancamku di masa lalu sudah mati atau cacat, kan? Apakah kau masih ingin mencoba? Atau, apakah kau ingin Miao Ying berlatih bela dirinya bersamamu? Kurasa dia akan sangat senang." "Kau benar-benar kejam." Cui Lizu tampak menyedihkan. Zhao Yu melambaikan tangan dan berkata, "Jangan menatapku seperti itu. Jika kasusnya terpecahkan, kamu mungkin akan mendapatkan kembali villa itu. Untuk saat ini, kembali saja ke asrama polisi. Ketika teknisi datang, aku akan memberitahu kamu." "Kejam sekali dirimu," rengek Cui Lizu. Namun tidak ada air mata yang menetes di matanya. Setelah Cui Lizu pergi, Zhang Jingfeng dan yang lainnya masih berdiri di sana dengan kaget,
dan suasananya tampak sedikit canggung. Zhang. Zhao Yu ingin mengakhiri rasa malunya secepat mungkin. Apakah ada kemajuan? Tanyanya. Oh. Zhang Jingfeng segera meletakkan kopinya dan mengeluarkan setumpuk dokumen. Ini informasi terperinci yang kami miliki tentang 5 ahli yang terbunuh. Saya telah memberi tahu polisi tentang penyelidikan bersama dan meminta petugas setempat untuk mengunjungi mereka. Informasi yang lebih terperinci akan dikirimkan hari ini. Bagus, kata Zhao Yu sambil mengambil berkas-berkas itu. Ketua tim, Liu Zanbing melaporkan pekerjaannya, dengan mengatakan, kami mengunjungi tempat yang Jun Cheng dibunuh lagi. Kami menemukan rekaman dari lingkungan tempat tinggalnya. Belum ada orang atau mobil mencurigakan yang terlihat. Dan kami akan memperluas cakupan investigasi hari ini. Saya mendengar Cui Lizu mengatakan bahwa kamera di lingkungan Yuan Jun Cheng telah rusak. Benarkah itu? Tanya Zhao Yu. Ya, saat Yuan Jun Cheng terbunuh, semua kamera di lingkungannya berhenti bekerja. Jawab Liu Zanbing. Menurut kantor pengelola properti, ada masalah pada sistem pemrosesan mereka. Tidak butuh waktu lama untuk memperbaikinya. Tim teknis akan menyelidikinya hari ini. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja, maka kemungkinan serangan jarak jauh sangat tinggi. Baiklah. Zhao Yu mengangguk dan berkata, sepertinya musuh kita sangat hebat. Ketua tim, kami melihat banyak mobil diparkir di lantai bawah gedung Yuan Jun Cheng dalam rekaman sebelum kamera berhenti bekerja. Kami akan mencari pemilik mobil hari ini untuk melihat apakah kami dapat menemukan sesuatu dari kamera dashboard mereka, Liu Zanbing menambahkan. Bagus, kata Zhao Yu. Selain kamera, saksi juga sangat penting. Bicaralah dengan mereka yang terlihat dalam rekaman dan lihat apakah mereka tahu sesuatu. Baiklah. Liu Zanbing pun pergi. Tepat saat Liu Zanbing berjalan menuju pintu, dia melihat seorang pria berjaket berdiri di sana. Pria itu mengangkat tangannya dan hendak mengetuk pintu. Dia tampak sedikit takut. Liu Zanbing langsung mengenalinya dan bertanya dengan sopan, "Hai. Apa kabar? Apa yang kamu lakukan di sini?" Sambil tersenyum, pria itu mengangkat sebuah map dan menjelaskan, "Saya di sini bukan untuk mencari masalah. Saya di sini untuk memberikan ini kepada Anda." Pria itu adalah salah satu agen dinas rahasia bersama Xiao Hang kemarin, dan orang yang paling sedikit menderita dalam perkelahian dengan Zhao Yu. Begitu pria itu tiba, suasana di kantor menjadi sangat tegang. Ketua kelompok Zhao, apa kabar? Pria itu bergegas masuk ke ruangan dan membungkuk sedikit kepada Zhao Yu, tetapi dia tidak berani menatapnya langsung. Baiklah. Saya di sini atas perintah dari ketua kelompok saya untuk memberikan ini kepada Anda. Kemarin mungkin ada beberapa kesalahpahaman di antara kita. Saya harap Anda memaafkan saya, katanya. Zhao Yu menoleh untuk melihat pria itu dan segera mengerti maksudnya. Sikapnya segera berubah dan menghampiri agen itu dengan antusias. Zhao Yu berjabat tangan dengan pria itu. Haha, pertengkaran itu hanya memperkenalkan kita satu sama lain. Lupakan saja. Ayo, katanya. Melihat sikap ramah Zhao Yu, pria itu merasa lega. Dia segera menyerahkan map itu kepada Zhao Yu dan menjelaskan, Ketua tim Zhao, ini adalah informasi tambahan yang diminta bosku untuk kuberikan padamu. Semuanya adalah berkas yang terkait dengan harta karun itu. Dan, pria itu mengeluarkan ponsel hitam dari tasnya dan berkata, ini yang kami gunakan di dinas rahasia. Kata sandinya adalah nomormu. Hanya ada satu nomor di dalamnya, dan itu nomorku. Aku akan menjadi petugas penghubungmu selama beberapa hari ke depan. Ketua tim Zhao, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu memecahkan kasus ini. Menggunakan kekerasan adalah kenyataan pahit. Kemarin, agen itu begitu sombong, tetapi setelah Zhao Yu mengalahkannya dalam perkelahian, dia tiba-tiba menjadi sopan. Sebenarnya, Zhao Yu telah menunggunya. Sejak timnya mendapatkan kasus itu, dia hanya menerima USB. Dia sama sekali tidak berkomunikasi dengan dinas rahasia dan tidak tahu kemajuan apa yang mungkin telah mereka buat dalam penyelidikan. Zhao Yu merasa agen itu datang di waktu yang tepat. Dia punya banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan pada pria itu. Bab 1092. Awalnya disebut bagian operasi khusus. Maji Chun,
Perwira penghubung yang dikirim oleh Dinas Rahasia, menceritakan kisah pencarian harta karun itu kepada Zhao Yu. Sebelum berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, kami telah menerima informasi dari BIS dan mengetahui tentang pengkhianat Liu Dianchen. Dikatakan bahwa BIS sangat memperhatikan pengakuan Liu Dianchen. Setelah perang di Liaoning dan Shenyang, mereka ingin mengirimnya ke selatan untuk ditahan. Untungnya, kami mendapat berita itu sebelumnya. Kami berencana untuk menangkapnya, tetapi BIS mengeksekusinya secara diam-diam untuk menghindari penyelamatannya. Dikatakan bahwa saat itu terjadi baku tembak yang mengerikan, dan catatan investigasi tidak lengkap, lanjut Ma Jicun. Catatan interogasi yang ditemukan oleh ketua kelompok Zhao adalah bagian yang hilang dari kami, Novel B. Indot.com. Baiklah, Zhao Yu berpikir sejenak lalu bertanya, jadi, hanya catatan pengkhianat itu yang menyebutkan harta karun itu. Tidak ada bukti lagi. Berdasarkan situasi saat itu, Liu Dianchen ingin tetap hidup, jadi kemungkinan besar dia mengarang cerita tentang harta karun itu. Tentu saja tidak, jawab Ma Jicun. Untuk memastikan ceritanya, kami telah melakukan investigasi dan penelitian selama beberapa tahun di wilayah Timur Laut. Pertama, beberapa cerita tentang harta karun yang tersebar di antara masyarakat sesuai dengan catatan Liu Dianchen. Kedua, setelah kekalahan mereka, tidak semua tentara kuantum mundur ke Jepang. Banyak orang Jepang yang tetap tinggal di wilayah Timur Laut. Orang-orang ini berasimilasi dengan masyarakat setempat dan tinggal di Tiongkok selamanya, atau mereka bekerja sebagai mata-mata atas perintah militer Jepang. Berdirinya Tiongkok diikuti oleh pembersihan Mao. Sejumlah besar mata-mata ditangkap. Menurut mereka, harta karun yang terkubur itu nyata. Nah, Ma Jicun berhenti sejenak dan berkata, di antara mereka, perlu disebutkan bahwa pada tahun 1950-an, kami menangkap sekelompok agen intelijen Soviet di Timur Laut, termasuk polisi rahasia Soviet dan beberapa ahli geologi. Dari mereka, kami memperoleh beberapa informasi lebih lanjut dan bahkan beberapa informasi rahasia yang diperoleh KGB dari pejabat senior Jepang. Menurut pejabat senior Jepang, harta karun yang tertinggal di Tiongkok Timur Laut bukan sekadar rumor. Mereka sendiri telah mendengarnya. Akan tetapi, banyak dari mereka adalah penjahat perang dan telah dieksekusi oleh Mahkamah Internasional. Tidak seorang pun mengetahui secara spesifik harta karun tersebut setelah itu. Oleh karena itu, Uni Soviet juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk menemukan harta karun tersebut dan mereka bahkan mengirim orang ke Tiongkok Timur Laut untuk mencari harta karun tersebut, kata Ma Jicun. Tentu saja, target mereka adalah emas yang hilang. Mereka berpikir bahwa Jepang tidak mungkin menghabiskan semua 600 ton itu, dan pasti masih ada yang tersisa. Selama mereka dapat menemukannya, mereka akan memiliki cukup bukti untuk mengajukan gugatan kepada pemerintah Jepang dan mengajukan klaim. Karena kami memiliki informasi dari berbagai sumber yang berbeda, harta karun itu dianggap sebagai sesuatu yang nyata. Dan, dipimpin oleh bagian operasi khusus saat itu, perburuan harta karun nasional dimulai. Hanya saja, Ma Jicun menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun UNESCO telah melakukan banyak pekerjaan dan penyelidikan lapangan, dan telah memperoleh lebih banyak informasi, harta karun itu belum ditemukan. Dalam beberapa dekade terakhir, mereka telah melakukan perjalanan melalui hampir semua gunung dan hutan di Tiongkok Timur Laut, tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Dan seiring berjalannya waktu, harta karun itu perlahan terlupakan dan menjadi semakin sulit ditemukan. Ma Jicun membuka kertas-kertas itu dan menunjukkan kepada Zhao Yu sebuah peta lama. Ini adalah salinan perburuan harta karun, yang mencatat secara rinci lokasi dan rute pencarian harta karun oleh BIS. Zhao Yu dan yang lainnya membuka peta besar itu dan melihat berbagai tanda dan simbol rute di atasnya. Itu menunjukkan bahwa tim pemburu harta karun itu telah menjelajahi sebagian besar wilayah Tiongkok Timur Laut. Kemudian, BIS berganti nama menjadi Badan Dinas Rahasia, tetapi pencarian harta karun itu tidak pernah berakhir, lanjut Ma Jicun. Ia kemudian membuka peta lain dan berkata, peta ini menunjukkan rute penjelajahan kami selama bertahun-tahun. Tempat-tempat yang ditandai dengan warna merah ini semuanya telah kami telusuri. Kami menggunakan peralatan berteknologi tinggi, satelit,
dan sistem penginderaan jarak jauh untuk mencari harta karun itu. Kami menemukan beberapa pabrik Jepang yang terbengkalai, tetapi kami masih tidak menemukan jejak harta karun itu. Ma Ji-chun mendesah. Sayangnya, fokus kami bergeser. Untuk waktu yang lama, fokus kami adalah pada akses ke informasi internasional, penyelidikan personel asing yang mencurigakan, dan keberadaan harta karun itu. Bahkan di dalam Secret Service, orang-orang punya pendapat yang berbeda. Para ahli yang kami pekerjakan pada dasarnya menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mencoba mencari tahu apakah harta karun itu benar-benar ada, kata Ma Ji-chun. Dan, ini menarik, kami tidak berakhir dengan tangan kosong. Kami mendapat berita penting. Kami telah mengonfirmasi bahwa dahulu kala, Jepang juga secara diam-diam membentuk tim pemburu harta karun untuk mencari harta karun itu. Mereka telah menyusup ke timur laut Tiongkok beberapa kali untuk melakukan penyelidikan rahasia. Oh, Zhao Yu sedikit mengernyit. Dia sepertinya pernah mendengar ini sebelumnya. Ma Ji-chun melanjutkan, orang Jepang mengubur harta karun itu, lalu mereka datang mencarinya, yang membuat kami bingung. Jadi, kami terus menyelidiki dan mengetahui dari tempat lain bahwa orang Jepang saat itu mungkin telah kehilangan informasi tentang harta karun itu secara tidak sengaja. Oh, Zhao Yu baru ingat bahwa Li Jing pernah memberitahunya hal ini. Ternyata informasinya berasal dari dinas rahasia, dan tidak ada hubungannya dengan teman-temannya. Li Beini mengerutkan kening dan bertanya, kalau begitu, apakah kematian para ahli tua itu ada hubungannya dengan mata-mata Jepang? Ma Ji-chun menggelengkan kepalanya, lalu berkata, kami tidak punya bukti, tetapi kami tidak yakin agen Jepang seberani itu. Mereka tidak akan mampu menanggung dampak internasional yang tak terukur jika mereka tertangkap membunuh orang. Jadi, kami pikir kematian para ahli itu mungkin lebih berkaitan dengan Tao Xiang. Oh, Zhao Yu mengangguk dan bertanya, apa yang kamu ketahui tentang Tao Xiang? Tidak lebih dari dirimu, kata Ma Ji-chun tulus. Yang ingin kami ketahui secara khusus adalah, dari siapa Tao Xiang mendapatkan catatan pengkhianat itu. Ini sangat penting. Tidak semua orang bisa mengakses catatan seperti itu. Zhao Yu mendecakkan bibirnya dan berkata, aku juga sudah memikirkannya, tetapi buku catatan Tao Xiang tidak mengatakan itu. Mungkin sudah lama sekali. Saat itu, Tao Xiang masih muda. Ya, dari mana dia mendapatkan catatan itu masih perlu diselidiki, tetapi daftar nama itu. Itu ada hubungannya dengan kita, kata Ma Ji-chun. Zhao Yu merasa gugup sesaat ketika Ma Ji-chun menyebutkan daftar nama itu. Ma Ji-chun melanjutkan, berkata, jelas bahwa Tao Xiang pasti mendapatkan daftar itu dari kita, itu adalah bagian dari berkas rahasia kita. Hanya mereka yang bekerja untuk dinas rahasia yang memiliki akses ke sana. Namun, tidak ada catatan tentang daftar itu yang hilang atau terselip. Karena itu, semuanya menjadi agak membingungkan. Li Beini mengerutkan kening lalu berkata, jadi, kamu tidak membocorkan atau menghilangkannya. Bagaimana Tao Xiang mendapatkannya? Beranikah dia mencuri dokumen dari dinas rahasia? Jadi, Kapten Li meragukan. Ma Ji-chun mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi rumit, daftar itu mungkin telah bocor. Itu berarti kita punya mata-mata. Bab 1093. Kami sedang menyelidiki orang-orang kami, kata Ma Ji-chun. Kami akan menemukan orang itu. Namun, ini mungkin akan memakan waktu karena kami perlu mendapatkan izin terlebih dahulu. Li Beini mengerutkan kening dan berkata, tunggu sebentar. Mungkinkah daftar itu dibocorkan oleh salah satu dari 5 ahli? Tidak, kata Ma Ji-chun tegas. Para ahli yang dipekerjakan oleh dinas rahasia dibagi ke dalam beberapa tim. Mereka mungkin pernah bertemu atau mengenal beberapa orang lainnya, tetapi tidak semuanya. Pada saat itu, mereka tidak akan memiliki daftar nama lengkap. Tapi aku masih tidak mengerti, mengapa Tao Xiang menginginkan daftar itu. Daftar itu bukan peta untuk menemukan harta karun, tanya Li Beini. Mungkin itu masih membantunya, jawab Ma Ji-chun. Bagaimanapun, para ahli itu dipekerjakan oleh dinas rahasia dan memiliki informasi langsung tentang harta karun itu. Saya pikir Tao Xiang ingin mendapatkan informasi dari para ahli itu. Li Beini mengerutkan kening dan berkata,
ini sepertinya tidak masuk akal. Pikirkanlah, jika Tao Xiang memiliki kaki tangan yang bekerja di dinas rahasia, dan kaki tangan ini dapat memberikan apa yang diinginkan Tao Xiang, maka dia tidak membutuhkan para ahli. Ini, Ma Jicun tidak pernah memikirkan hal itu. Dia sedikit terkejut dan tidak dapat menjawab dengan cepat. Liu Zanbing menyela mereka. Mungkin orang ini tidak memiliki akses ke informasi yang dibutuhkan Tao Xiang. Dia hanya bisa mendapatkan daftar nama, tetapi tidak sesuatu yang berhubungan langsung dengan harta karun itu, katanya. Ini, aku akan memeriksanya nanti. Ma Jicun mengangguk dan berkata, jika kamu benar, ini mungkin bisa membantu kita menemukan mata-mata itu. Suhai bertanya lagi, bagaimana jika tidak ada mata-mata seperti itu? Bagaimana jika Tao Xiang mendapatkan daftarnya sendiri? Aku tidak meremehkan dinas rahasia, tetapi Tao Xiang adalah raja pencuri. Tao Xiang murah hati. Mungkin dia membayar daftar nama itu. Tebak Li Bei ini. Jika memang begitu, bahkan jika Tao Xiang punya kaki tangan, orang ini tidak perlu bekerja untuk dinas rahasia, kan? Begitu. Ma Jicun mengangguk dan berkata, aku akan melaporkan ini ke bosku dan menyuruhnya menyelidikinya. Ketua kelompok Zhao, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Baiklah. Cui Lizu belum memikirkan sesuatu yang berguna. Zhao Yu tiba-tiba mengangkat bahu dan berkata. Ma Jicun terkejut. Ternyata Zhao Yu tahu bahwa dia akan mengatakan sesuatu tentang Cui Lizu. Aku tidak perlu kamu mengingatkanku. Aku tahu Cui Lizu penting dalam kasus ini. Tapi, aku juga berharap kita bisa bekerja sama dengan jujur di masa depan, kata Zhao Yu. Dia mendekati wajah Ma Jicun. Bagaimana menurutmu? Kapten Li. Kamu, apa maksudnya? Ma Jicun tampak canggung. Haha, Zhao Yu tersenyum lalu menjelaskan, saat kamu berbicara, kamu melihat ke bawah ke arah kanan bawah lebih dari 20 kali. Aku pikir serangga itu ada di ketiakmu. Namun setelah mengamati dengan saksama, aku menyadari bahwa kamu hanya mengulang kata-kata orang lain. Kamu pasti penggemar teknologi tinggi. Apakah serangga itu ada di telinga kananmu? Dari luar, aku benar-benar tidak bisa melihat apapun. Ini. Ma Jicun berkeringat dingin dan matanya penuh ketakutan. Liu Zanbing dan yang lainnya juga ketakutan dan mengepung Ma Jicun. Zhao Yu sebenarnya berbohong. Detektor tak terlihat yang kuat di otaknya lah yang mendeteksi bug itu. Sejak Ma Jicun tiba, Zhao Yu tahu bahwa ada bug di telinganya. Pahlawan. Ponsel Zhao Yu berdering. Zhao Yu, jangan. Suara Li Jing yang tergesa-gesa terdengar dari pengeras suara telepon. Jika kami tidak ingin bekerja sama denganmu, aku tidak akan mengirim Ma Jicun sebagai penghubung kami. Kau harus tahu bahwa untuk memecahkan kasus ini, kau memerlukan wewenang dan dukungan dari dinas rahasia. Kapten Li, Anda tidak perlu bersikap terlalu sopan kepada saya. Zhao Yu tertawa dan berkata, saya hanya berharap kita dapat membuat pekerjaan kita lebih sederhana. Jangan membuatnya terlalu rumit, oke? Saya berjanji tidak akan peduli dengan kejadian malang yang terjadi sebelumnya. Tidak tahu malu, kata Li Jing dengan marah. Kamu sama sekali tidak menderita kerugian. Kenapa kamu peduli? Hahaha. Zhao Yu tertawa, lalu berkata, Kapten Li, kau tahu, aku mulai sedikit merindukanmu. Li Jing jelas marah tetapi tidak dapat mengungkapkannya, jadi dia menghela nafas sedih dan berkata, Zhao Yu, kamu tidak perlu memeriksa tempat kejadian pembunuhan. Kami telah melakukannya. Semuanya sama seperti Yuan Juncheng. Mereka semua meninggal di rumah mereka sendiri, dan kamera di lingkungan mereka semua berhenti berfungsi malam itu. Kamu harus tahu bahwa sistem keamanan menggunakan LAN. Karena diserang dari jarak jauh, serangan itu pasti sangat rumit. Dan mengingat penggunaan agen pembocor kebenaran dan permen pelega tenggorokan, saya dapat mengatakan bahwa pembunuhnya adalah seorang profesional, dan itu mungkin juga merupakan kejahatan terkait geng. Jadi, kamu membutuhkan bantuan kami. Bagus, jawab Zhao Yu. Dasar kerja sama adalah kejujuran. Kapten Li, sekarang bisakah kau memberitahuku apa penyebab kematian kelima ahli itu? Aku sudah membaca koran, tetapi aku tidak dapat menemukan jawabannya. Kami juga tidak tahu, selama Jicun. Zhao Yu,
Saya khawatir dokumennya tidak lengkap, jadi saya mengirimkan laporan tambahan kepadamu. Apakah menurutmu kami tidak jujur kepadamu tentang ini? Jika bukan karena, Li Jing tampaknya menyembunyikan sesuatu dari Zhao Yu. Tampaknya apa yang terjadi kemarin ada hubungannya dengan Miao Kun. Kelima ahli itu pasti tahu beberapa rahasia. Kalau tidak, mereka tidak akan diberi agen pembocor kebenaran. Zhao Yu berkata dengan tegas. Kapten Li, apa yang mereka ketahui? Apakah ini tentang harta karun? Zhao Yu, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang ini. Jika kami tahu bahwa kelima ahli itu benar-benar menyimpan rahasia tentang harta karun itu, kami tidak akan butuh waktu lama untuk menyadari bahwa mereka terbunuh, jawab Li Jing dengan tulus. Zhao Yu mengerutkan kening saat memikirkan kata-kata Li Jing. Kami melakukan investigasi internal segera setelah kami menerima berita Anda. Li Jing melanjutkan, meskipun kelima ahli mencoba berbagai cara untuk mencari harta karun itu, mereka semua gagal. Mereka jelas tidak tahu di mana harta karun itu berada. Kami tidak tahu apa yang ingin diketahui si pembunuh dari mereka. Baiklah, Zhao Yu merenung sejenak. Ia pikir Li Jing tidak punya alasan untuk berbohong tentang hal ini. Tampaknya dinas rahasia juga meragukan kematian kelima ahli tersebut. Ia mendecakkan bibirnya saat tiba-tiba teringat sesuatu. Kasus ini tidak akan menjadi kasus yang sederhana. Katanya kepada Li Jing, yang paling kukhawatirkan sekarang adalah apakah si pembunuh telah mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Ya, kata Li Jing setuju. Jika pembunuhnya sudah mendapat jawaban, mungkin dia sedang dalam perjalanan untuk menemukan harta karun itu. Jika dia tidak mendapatkannya, dia pasti sudah pergi. Jika begitu, kita tidak akan bisa menemukannya. Sepertinya, Zhao Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kita harus mulai dengan menyelidiki rekan misterius Tao Xiang. Ya, itulah yang kukatakan. Apakah kau mengerti sekarang? Cui Lizu adalah kunci untuk memecahkan kasus ini, kata Li Jing. Tanpa diduga, setelah mendengar ini, Zhao Yu langsung menolak. Tidak, Kapten Li, mungkin kita berdua telah mengabaikan sesuatu. Selain Cui Lizu, ada orang lain yang mungkin memiliki kuncinya. Bab 1094. Saya tidak tahu. Tao Xiang tidak pernah memberitahu saya. Seorang lelaki tua kurus kering dengan rambut beruban memberitahu Zhao Yu melalui panggilan video di kantor kelompok investigasi khusus. Lelaki tua itu adalah Li Fei, pembunuh dalam kasus mayat wanita tanpa kepala. Dia adalah pemilik kunci lainnya yang disebutkan Zhao Yu sebelumnya. Li Fei adalah murid senior ajaran Tao Xiang. Dia akrab dengan Tao Xiang. Yang terpenting, Li Fei ikut serta dalam pencurian bintang Tamil oleh Tao Xiang, yang kebetulan menjadi titik balik penting dalam kehidupan Tao Xiang. Jadi, Zhao Yu berpikir bahwa Li Fei mungkin tahu sesuatu. Li Fei, bagaimana menurutmu, ketika kamu mencuri bintang Tamil bersamanya, apakah Tao Xiang memberitahumu sesuatu? Apakah menurutmu dia punya kaki tangan? Tanya Zhao Yu. Li Fei berpikir dan berkata, aku tidak yakin. Tao Xiang selalu menjadi pembangkang. Sudah kubilang padamu bahwa mencuri Tamil Star karena dia ingin membantuku. Faktanya, dia benar-benar mampu melakukannya sendiri. No. Vel B. Jendot C. Om. Tapi, Zhao Yu mengingatkannya lagi, bagaimana dengan kasus-kasus sebelumnya? Apa kau tidak pernah memikirkannya? Aku tidak percaya Tao Xiang bertindak sendirian dalam semua kasus sebelumnya. Sungguh tidak masuk akal. Dari mana dia mendapatkan informasi? Bagaimana dia menyingkirkan barang-barang curiannya? Jika dia tidak punya kaki tangan, bagaimana dia bisa melakukan semuanya sendirian? Baiklah, kau bisa bertanya pada tupai terbang Gao nanti, kata Li Fei. Dia tahu cara menjual barang curian. Seingatku, Tao Xiang tidak bersemangat menjual barang curian setelah perampokannya. Mengenai kaki tangannya, aku benar-benar tidak tahu. Menurutku, meskipun dia punya kaki tangan, itu tidak harus hubungan dekat. Tidak ada yang mampu berteman dengan Tao Xiang. Dia terlalu berhati-hati dan waspada, dia tidak akan punya teman sama sekali. Apakah kamu sedang menentang dirimu sendiri? Zhao Yu bertanya dengan serius. Jika dia tidak punya teman, bagaimana mungkin dia mau membantumu? Saya berbeda dari yang lain, ini seperti semacam kekerabatan. Li Fei melambaikan tangannya, berkata,
ambil contoh pencurian permata. Saya tidak tahu apa rencananya sampai akhir. Jika bukan karena orang-orang asing yang ingin membunuh, saya tidak tahu bahwa mereka berkomplot. Petik 2. Zhao Yu mendecakkan bibirnya. Ia merasa seperti membuang-buang waktu. Semua yang ia coba tanyakan tadi sia-sia. Bahkan Putri Taoxiang tidak tahu siapa kemungkinan kaki tangannya, apalagi Li Fei. Li Fei berkata dengan lesu, "Pak Polisi, saya ingin tahu kapan saya akan menerima hukuman. Saya mohon, bisakah Anda mempercepatnya? Saya benar-benar tidak tahan. Taoxiang telah terluka. Saya tidak punya keluarga lagi. Lebih baik mati dan menebus kejahatan saya daripada menderita lebih lama di dunia yang sepi ini." Zhao Yu memikirkan perkataan Li Fei dengan saksama. Sepertinya Li Fei tidak tahu bahwa Taoxiang telah meninggal dunia. Jika Li Fei tahu, dia pasti ingin mengakhiri hidupnya. Memikirkan apa yang akan terjadi, Zhao Yu segera mengubah topik pembicaraan. "Li Fei, kami menemukan beberapa barang yang ditinggalkan oleh Taoxiang. Kami menduga bahwa barang-barang itu ada hubungannya dengan harta karun yang besar. Taoxiang tidak dapat mengingat apapun sekarang. Bagaimana dengan ini? Selama kamu dapat membantu kami menemukan harta karun itu, kami dapat membantumu mewujudkan keinginanmu." Li Fei mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, "Petugas, bukankah Anda menyita semua harta Taoxiang? Semua barang saya ada di sana." "Tentu saja, beberapa telah dijual." "Tidak," kata Zhao Yu. "Yang kumaksud adalah harta karun lain, harta karun yang Taoxiang telah coba cari sepanjang hidupnya. Harta karun itu adalah emas. Apakah Taoxiang pernah mengatakan kepadamu bahwa ia sedang mencari sesuatu seperti ini?" "Ini." Li Fei menjambak rambutnya yang abu-abu dan berantakan dan mencoba mengingat. "Emas. Taoxiang. Taoxiang memberitahuku saat itu." "Tidak, aku yang memberitahunya. Aku memberitahunya bahwa permata itu berasal dari pameran, dan itu adalah pameran internasional. Pemiliknya adalah orang asing. Jika ditemukan hilang, polisi akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap pencurinya, yang akan menempatkannya dalam bahaya besar. Aku menyarankannya untuk mempertimbangkannya kembali." Li Fei berpikir dan berkata, tetapi Taoxiang berkata bahwa dia ingin berhenti. Ini mungkin terakhir kalinya dia mencuri sesuatu. Karena harga yang ditawarkan sangat tinggi, dia setuju. "Terakhir kali." Zhao Yu mengerutkan kening. Ya. Li Fei menjadi gugup dan berkata, dia berkata bahwa putrinya telah dewasa, dan dia tidak ingin putrinya menjadi pencuri seperti dirinya. Dan, apa lagi yang dia katakan? Saya pikir putrinya bukanlah satu-satunya alasan dia ingin berhenti mencuri. Karena harta karun itu. Apakah dia akan mencari harta karun itu setelah dia mendapatkan cukup uang? Tebak Li Bei ini, terdengar terkejut. "Tapi, kita masih belum tahu apakah Taoxiang punya kaki tangan," bisik Liu Zanbing. Zhao Yu menoleh ke Li Bei ini dan berkata, "Bei ini, berikan Li Fei catatan yang ditinggalkan Taoxiang. Biarkan dia membantu kita menganalisis pikiran Taoxiang dan melihat apa yang bisa kita dapatkan." Oke, Li Bei ini melakukan apa yang diperintahkan Zhao Yu padanya. Zhao Yu kemudian berkata, "Liu Zanbing, Li Fei baru saja menyebutkan tupai terbang Gao. Hubungi polisi Bailing untuk melihat apakah mereka dapat menemukan orang itu. Dia juga murid guru Taoxiang. Mari kita lihat apa yang diketahuinya." "Ya," jawab Liu Zanbing. Ketika Zhao Yu menyelidiki kasus mayat perempuan tanpa kepala di Bailing, Liu Zanbing mengetahui kasus tersebut dari Wu Fangfang dan tahu tentang tupai terbang Gao, jadi dialah orang yang tepat untuk mengambil tugas ini. Setelah itu, Zhao Yu berbalik. Dia sedang memikirkan kaki tangan Taoxiang ketika dia tiba-tiba melihat pintu kantor terbuka. Cui Lizu berdiri di sana, menatapnya dengan ekspresi kosong. "Hei, Cui," tanya Zhao Yu, sedikit terkejut. Tanpa diduga, Cui Lizu berbalik dan lari. Dia tampak sedih. "Cui." Zhao Yu mengerutkan kening dan berlari mengejarnya. Dia berhenti saat tiba-tiba bertemu Wu Xiumin di pintu sambil membawa koper. "Ketua tim." Wu Xiumin berbalik dan berkata, "Aku baru saja melihat Cui. Dia menangis." "Baiklah." Zhao Yu melihat sekeliling dan melihat bahwa Cui Lizu telah memasuki ruang tugas tempat ia diperintahkan untuk beristirahat.
Saya tidak tahu. Kami sedang berbicara dengan Li Fei. Mungkin ia sedang mengingat beberapa kenangan sedih. Oh, Li Fei. Wu Xiumin mengerutkan kening. Kenapa kau berbicara dengannya? Ceritanya panjang. Zhao Yu melambaikan tangannya lalu berkata, senang melihatmu di sini. Ayo, biar ku perkenalkan padamu. Zhao Yu mengundang Wu Xiumin ke kantor dan memperkenalkannya kepada semua orang. Namun, saat ia memasuki ruangan, ia mendapati semua orang sedang menatap layar besar dengan wajah serius. Zhao Yu melihat Li Fei sedang menggambar sesuatu. Hei, apa yang sedang dia lakukan? Tanyanya. Li Bei ini mengerutkan kening dan berkata, aku belum memberinya catatan itu. Dia berkata bahwa dia memikirkan seseorang, lalu mulai menggambar. Siapa? Zhao Yu mengerutkan kening. Tao Xiang. Dia telah berbicara dengan pria ini secara rahasia. Li Fei menggambar dengan hati-hati dan berbicara tanpa mengangkat kepalanya. Aku melihat mereka ketika aku bangun di tengah malam dan pergi ke toilet. Pria ini bisa jadi kaki tangannya. Mengapa kamu tidak memberitahu kami lebih awal? Tanya Zhao Yu. Akan tetapi, Li Fei asyik dengan gambarnya, dan sama sekali mengabaikan pertanyaan Zhao Yu. Bab 1095. Yah, melihat gambar Li Fei, Cui Lizu menggigit bibirnya dan berpikir lama, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Aku benar-benar tidak ingat pernah melihat pria ini. Li Fei. Apakah Li Fei menggambar ini? Ya, Zhao Yu mengangguk. Li Fei berkata bahwa ketika dia dan ayahmu berencana untuk mencuri bintang Tamil, dia tidak sengaja melihat ayahmu berbicara dengan pria ini secara diam-diam di tengah malam. Mata Cui Lizu masih merah. Oh, aku tidak percaya kau mempercayai Li Fei, katanya. Kau tahu seperti apa dia sekarang. Dan seperti yang dia katakan, saat itu tengah malam. Apakah menurutmu dia bisa melihat dengan jelas dalam kegelapan? Dan bahkan menggambar apa yang telah dilihatnya. Kami memecahkan kasus mayat perempuan tanpa kepala. Saya telah menginterogasi Li Fei secara langsung. Meskipun pengakuannya tidak lengkap dan kronologi yang diberikannya untuk kejahatan tersebut membingungkan, ia memberikan fakta-fakta dasar. Itu konsisten, kata Wu Xiumin. Selain itu, ingatannya yang terfragmentasi lebih dapat dipercaya daripada seseorang yang menceritakan kisah yang lengkap. Jadi, saya pikir apa yang dikatakannya tidak dibuat-buat. Tapi, Cui Lizu menatap gambar Li Fei dan menggelengkan kepalanya. Pria ini, aku benar-benar tidak mengenalnya. Wu Xiumin melihat gambar itu dan berkata, aku tidak tahu kalau Li Fei begitu pandai menggambar. Lihat garis-garisnya. Dia profesional, pemimpin tim. Dia menoleh ke Zhao Yu dan bertanya, apakah kamu ingin aku mengirimkan potret ini ke Zheng Ke dan memintanya untuk membantu mengidentifikasi pria ini? Anda tidak perlu melakukan itu. Saya akan melakukannya, kata Zhang Jingfeng. Saya dulu bekerja di Departemen Orang Hilang. Saya memiliki perangkat lunak pengenalan wajah yang kami perlukan di sini. Oh, kata Zhao Yu. Dia segera memperkenalkan Wu Xiumin dan Zhang Jingfeng satu sama lain, dan mereka berjabat tangan. Pemimpin Zhao, tunggu sebentar. Su Hai tiba-tiba berkata kepada Zhao Yu. Saya merasa, potret itu tampak familiar bagi saya. Tunggu. Sambil berkata demikian, ia berteriak kepada Liu Zanbing, Zanbing, kemarilah dan lihatlah, cepatlah. Saat itu, Liu Zanbing mencoba menelepon polisi Bailing untuk mencari Flying Squirrel Gao. Dia segera meletakkan telepon dan datang untuk memeriksa gambar tersebut saat Su Hai bertanya kepadanya. Hei, ini. Saat Liu Zanbing melihat layar besar, dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, pria ini terlihat seperti. Siapa namanya? Su Hai mendesaknya. Apakah kamu tidak ingat? Tanya Liu Zanbing. Ketika kami mengikuti pemimpin Wu untuk mencari bintang Tamil, kami menyelidiki pria ini. Saat itu, kami mengira dia adalah pembeli misterius permata itu. Oh, ya, ya. Su Hai tiba-tiba teringat pria itu dan berkata kepada Zhao Yu, pimpinan Zhao, kami memang pernah menyelidiki pria ini sebelumnya. Saat itu, kami mengira dia adalah pembelinya, tetapi kemudian, karena agen Tiongkok AK terbunuh, penyelidikan kami menemui jalan buntu. Siapa namanya? Namanya Meng Yubin, kata Ma Jicun.
Sebelum Liu Zanbing selesai berbicara, Ma Jicun dari Dinas Rahasia telah membuka pintu dan masuk. Hah! Semua orang di kantor terkejut. Mereka tidak tahu bagaimana Ma Jicun tahu namanya. Ketua kelompok Zhao, lihat ini. Ma Jicun segera mendatangi Zhao Yu, mengeluarkan ponselnya, dan menyerahkannya kepada Zhao Yu. Kami baru saja menemukan ini, katanya. Kami pernah menyelidiki orang ini sebelumnya. Zhao Yu membelalakkan matanya lebar-lebar. Ia terkejut dengan efisiensi kerja Secret Service. Selain itu, tidak ada seorang pun yang memberitahu Li Jing tentang gambar Li Fei. Zhao Yu menatap layar lebar lalu menyadari bahwa Li Jing mungkin memantau panggilan video sepanjang waktu. Secret Service ada di mana-mana. Yang paling mengejutkan Zhao Yu adalah Secret Service mampu menemukan informasi pria itu dengan begitu cepat. Ia bertanya-tanya apakah Meng Yubin adalah mata-mata di Secret Service. Apakah ia kaki tangan misterius Tao Xiang. Namun, setelah membaca apa yang diberikan Ma Jicun kepadanya, ia akhirnya mengerti kebenarannya. Ia salah. Meng Yubin menjual informasi untuk mencari nafkah, kata Ma Jicun. Saat itu, dia bertanggung jawab atas organisasi intelijen swasta besar yang mencakup banyak bidang rahasia dan ilegal. Awalnya, kami menduga bahwa pemerintah lain mungkin mendukungnya, yang berdampak serius pada keamanan nasional kami. Jadi, 4 tahun lalu, bersama Biro Keamanan Nasional dan departemen lain, kami mengambil tindakan bersama untuk menindak mereka, menyerang sarang mereka, dan menangkap ratusan orang yang diduga melakukan pekerjaan intelijen ilegal. Zhao Yu terkejut. Tidak masuk akal. Bagaimana dengan selanjutnya? Apa yang terjadi padanya? Tanyanya. Ketika kami hendak menangkap beberapa tokoh kunci organisasi intelijen, kami menemukan bahwa mereka telah tewas dalam kebakaran. Sayang sekali kami tidak memiliki cara untuk mengidentifikasi Meng Yubin, jadi kami tidak dapat memastikan apakah dia termasuk dalam kematian tersebut, jawab Ma Jicun. Jelas, mereka dibunuh karena sesuatu yang mereka ketahui, kata Zhao Yu. Ya, kami belum menyerah, dan kami masih berusaha mencari tahu penyebab kebakaran, kata Ma Jicun kepada Zhao Yu. Namun, sejak kebakaran itu, organisasi intelijennya dan dukungan di baliknya telah menghilang. Li Beini mengerutkan kening dan mendesah, berkata, kasus ini jauh lebih rumit dari yang kukira. Maksud Li Beini adalah bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka tangani sendiri. Mereka seharusnya tidak ikut serta dalam hal ini. Organisasi intelijen. Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, meskipun ini tampak seperti organisasi yang sangat kuat, kita tidak dapat menghubungkannya dengan harta karun itu. Mungkin saja Meng Yubin dan Tao Xiang baru saja bekerja sama untuk mendapatkan bintang Tamil. Kami tidak tahu, kata Ma Jicun. Pimpinan Zhao, tidak peduli apakah itu harta karun atau permata, atau kasus-kasus yang pernah ditangani Tao Xiang sebelumnya, pencurian-pencurian ini jelas memiliki kesamaan. Pernahkah Anda berpikir tentang bagaimana Tao Xiang mendapatkan informasi rahasia yang tidak diketahui orang biasa? Novel B. Jen.com. Pikiran ini menginspirasi Zhao Yu. Dia mengangguk dan berkata, sekarang kelima ahli itu telah terbunuh. Pasti ada kekuatan gelap yang tidak diketahui di balik semua ini. Jika daftar milik ayahku berasal dari organisasi intelijen ini, organisasi intelijen ini memiliki hubungan yang jelas dengan kematian kelima pakar tersebut, kata Cui Lisu, berspekulasi. Lagi pula, selain dinas rahasia dan ayahku, hanya organisasi intelijen ini yang mengetahui daftar tersebut. Dia menarik lengan Zhao Yu, berkata dengan takut-takut, bos. Indra keenamku benar. Ketika kami menggali kotak itu, aku merasa seperti sesuatu yang penting akan terjadi. Zhao Yu juga merasakan hal yang sama. Pada saat itu, dia merasa sedikit menyesal telah mengambil kasus ini. Dari apa yang dia miliki saat ini, musuhnya kali ini jauh lebih kuat daripada Cheng Lingfei. Cheng Lingfei hampir menghancurkan reputasinya dan membunuhnya. Apa yang mampu dilakukan musuh ini? Bab 1096. Saat itu malam dan bulan sedang tinggi. Di kantor tim investigasi khusus di kantor polisi Fengping, Zhao Yu mengikuti rutinitasnya seperti biasa, menghadap papan tulis dan mengerjakan analisis kasusnya. Karena banyaknya materi yang dibacanya,
ia telah menyiapkan 7 papan tulis untuk mencatat semuanya, sehingga hampir tidak ada ruang kosong di kantor sementara itu. Dari petunjuk tentang harta karun dan tausiang serta organisasi intelijen di belakangnya hingga 5 orang ahli, Zhao Yu harus mempertimbangkan banyak hal. Beban kerjanya besar. Selain itu, tingkat kesulitan kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun mereka telah mengetahui tentang organisasi intelijen rahasia, mereka tidak tahu harus mulai dari mana mengingat bukti yang mereka miliki saat ini. Dinas rahasia telah berusaha sekuat tenaga tetapi gagal menemukan kebenaran. Mereka bahkan tidak tahu apakah Meng Yubin sudah meninggal atau belum. Mustahil untuk memecahkan kasus ini jika Zhao Yu hanya mendapat bantuan dari tim investigasi khususnya. Faktanya, Zhao Yu berpikir lebih dari sekali bahwa mungkin kasus 5 ahli tua itu tidak sesulit yang ia kira sebelumnya. Mungkin saja organisasi intelijen Meng Yubin atau para pendukung di balik organisasi intelijen itu yang membunuh mereka. Jika ia bisa menangkap Meng Yubin, kebenaran mungkin akan terungkap. Namun, kasus itu juga penuh misteri. Hingga saat ini, Zhao Yu tidak tahu mengapa kelima ahli itu dibunuh. Meskipun mereka direkrut oleh dinas rahasia, mereka bekerja pada waktu yang berbeda dan tidak bekerja sama dalam tugas yang diberikan. Meskipun mereka mengenal beberapa orang lainnya, tidak ada dari mereka yang berteman dekat, dan mereka hanya saling mengenal secara akademis. Selain itu, kelima orang itu tinggal di kota yang berbeda dan usianya pun berbeda. Zhao Yu tidak tahu mengapa si pembunuh menjadikan mereka targetnya. Pembunuh yang menggunakan serum kebenaran pada korban menunjukkan bahwa kejahatan ini bukanlah pembunuhan karena kebencian. Pembunuh ingin mengetahui sesuatu dari orang-orang ini. Itu juga merupakan misteri terbesar dalam kasus ini. Apa yang ingin diketahui pembunuh? Apakah situasi ini akan sama dengan kasus Buddha emas? Apakah kelima ahli ini pernah memiliki pengalaman khusus seperti para ahli dalam kasus Buddha? Namun, usia mereka berbeda dan mereka tidak pernah bekerja sama. Zhao Yu benar-benar bingung. Sekarang Zhao Yu hanya yakin akan satu hal. Kelima ahli itu semuanya ada dalam daftar nama dan dibunuh sesuai urutannya. Oleh karena itu, kematian mereka pasti terkait dengan harta karun itu. Harta karun, harta karun. Zhao Yu merasa tidak berdaya saat memikirkan harta karun itu. Ia memiliki keyakinan yang berbeda dari sebelumnya. Meskipun ia mengambil kasus itu, ia tidak pernah percaya bahwa ia dapat menemukan harta karun itu. Melihat kedua peta dari kelompok pemburu harta karun di masa lalu dan masa kini, Zhao Yu mengetahui bahwa dalam 80 tahun terakhir, para ahli telah mencari di hampir setiap area yang mungkin di timur laut tempat mereka menduga harta karun itu berada, menggunakan teknologi canggih yang mahal. Jika harta karun itu benar-benar ada, seharusnya sudah ditemukan. Zhao Yu mengira bahwa harta karun itu hanya rekayasa atau sudah ditemukan oleh seseorang. Namun, jika memang tidak ada harta karun, mengapa begitu banyak negara, termasuk Jepang, masih berupaya keras untuk menemukannya? Apakah ada rahasia yang dapat ditemukan pada harta karun itu? Sejak kasus iblis, Zhao Yu telah menyadari kebenarannya. Untuk memecahkan sebuah kasus, ia tidak bisa hanya mengandalkan keberuntungan atau sistemnya. Tidak peduli seberapa kuat sistem petualangannya, ia juga perlu bekerja keras. Oleh karena itu, terlepas dari semua keraguan, Zhao Yu masih bertekad untuk menemukan kebenaran. Ia memaksa dirinya untuk fokus dan membaca materi yang ada di tangannya. Setiap kali Zhao Yu menemukan petunjuk baru, ia menuliskannya di papan tulis atau mengoreksi kesimpulan yang salah yang telah ia tulis sebelumnya. Dengan cara ini, tak lama kemudian, ia mengisi 2 papan tulis lagi. Setelah membaca materi tersebut, Zhao Yu menyimpulkan beberapa langkah investigasi yang perlu diambilnya. Pertama, ia harus pergi ke lokasi tempat kelima ahli lama itu terbunuh. Mungkin ia bisa menemukan petunjuk di sana. Kedua, ia harus melacak organisasi intelijen Meng Yubin dan mencari tahu hubungannya dengan Tao Xiang. Ketiga, ia harus mencari tahu alasan kematian para ahli itu. Keempat, ia harus mempelajari lebih lanjut tentang masa lalu Tao Xiang dan melihat apa lagi yang bisa ia temukan melalui Cui Lizu, Li Fei, dan Flying Squirrel Gao. Kelima,
Ia harus menyelidiki semua informasi yang terkait dengan harta karun itu untuk melihat apakah ia bisa membuat terobosan dalam hal itu. Akhirnya, langkah keenamnya adalah memulai heksagram baru setiap hari dan melihat apakah ia bisa mendapatkan bantuan dari bos besarnya, sistem yang kuat. Setelah menyimpulkan apa yang harus dilakukannya, Zhao Yu menyadari bahwa menyelesaikan semua ini bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia membutuhkan orang dan uang. Ia terutama membutuhkan bantuan dari seseorang yang hebat. Meskipun sekarang ia telah mendapatkan bantuan dari dinas rahasia, Zhao Yu tetap merasa itu belum cukup. Zhao Yu menghela napas berat. Kemudian, ia menemukan bahwa heksagram Du Zhen hari ini telah berakhir. Ia tidak memiliki ekspektasi yang tinggi untuk heksagram umum ini, jadi ia cukup puas dengan penyelesaiannya sebesar 203% dan 2 perangkat yang dihadiahkan. Ia melihat arlojinya dan menemukan bahwa saat itu sudah lewat tengah malam. Sekarang adalah waktu yang krusial dan ia dapat membuka heksagram baru, jadi ia mencoba membuat dirinya terlihat sangat serius. Ia menyatukan kedua tangannya dan melantunkan, roh surga, dan roh bumi. Bos, kali ini, terserah padamu. Berikan aku heksagram baru. Zhao Yu hampir berteriak kegirangan. Setelah melihat heksagram baru itu, kelopak matanya terkulai. Heksagram baru itu masih heksagram biasa, Zhenli. Bahkan lebih parah daripada yang sebelumnya karena tidak menyertakan gen. Sial, Zhao Yu merasa tertekan dan bergumam, setiap kali aku sangat membutuhkanmu, kau memberiku omong kosong. Zhao Yu melampiaskan keluhannya. Dia tahu bagaimana sistem petualangan itu bekerja. Dia tahu bahwa sistem itu tidak memberikan heksagram yang diinginkannya karena penyelidikannya dihentikan. Seperti kasus iblis, dia masih memiliki banyak hal yang perlu dikerjakan. Untungnya, Zhao Yu adalah tipe orang yang tidak mudah menyerah. Jadi, setelah memulai heksagram baru, dia kembali ke kasus itu dan membaca ulang dokumennya. Ketua tim, sudah sangat larut. Anda mengagumkan, kata Wu Xiumin. Saat Zhao Yu sedang bekerja, Wu Xiumin tiba-tiba datang dari belakang kantor. Ketua Miao menyuruh saya menghentikan Anda saat Anda bekerja seperti ini. Zhao Yu menoleh padanya dan berkata, aku baik-baik saja. Aku tidur kemarin. Aku ingin menyelesaikan masalah hari ini. Oh, apakah kamu masih memikirkan kelima ahli itu? Wu Xiumin berjalan ke arah Zhao Yu dan melihat materi yang sedang dibacanya. Aku baru saja menyelesaikan informasi terperinci tentang kelima orang ini. Selain mencari harta karun, mereka tidak memiliki hubungan dekat satu sama lain dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari mereka, katanya. Zhao Yu mengangguk. Ya, aku masih belum mengerti penyebab kematian mereka. Bagaimana menurutmu? Tanyanya. Menurut dinas rahasia, kelima ahli itu tidak menemukan apapun pada akhirnya. Namun, pembunuhan itu jelas terkait dengan harta karun itu. Ini benar-benar membingungkan, jawab Wu Xiumin, No. Vel B. In.com. Zhao Yu berpikir sejenak lalu berkata, ya, saya merasa bahwa jika kita ingin mengetahui jawabannya, kita hanya punya satu hal yang dapat kita lakukan. Oh, apa maksudmu? Tanya Wu Xiumin. Karena penyebab pembunuhan mereka adalah pertanyaan terbesar kita sekarang, sebaiknya kita mencari alasannya dari orang yang sudah meninggal. Zhao Yu menunjuk kertas-kertas di tangannya. Mungkin mereka punya beberapa rahasia yang tidak diketahui. Oh, jadi, Wu Xiumin bertanya. Jadi, Zhao Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, aku berencana untuk memulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan para ahli ini dan melihat apakah mereka telah melakukan transaksi kotor. Bagaimana, ahli psikologiku? Zhao Yu menoleh ke Wu Xiumin dan berkata sambil tersenyum. Kau yang membuat persiapan. Kali ini, kau akan pergi ke sana bersamaku. Bab 1097. Sebulan kemudian, di kantor kelompok investigasi khusus di kantor polisi Fengping. Selama sebulan terakhir, Zhao Yu telah membuktikan bahwa kesimpulannya sepenuhnya salah melalui kerja kerasnya sendiri. Dia dan Wu Xiumin telah mengunjungi keluarga, teman, dan kolega kelima ahli tersebut dan menggunakan berbagai cara untuk mencoba mendapatkan lebih banyak informasi dari mereka. Namun, fakta telah membuktikan bahwa kelima ahli ini adalah orang baik. Mereka semua tidak bersalah. Tentu saja,
Dalam waktu sebulan yang telah berlalu, selain wawancara dan investigasi, Zhao Yu telah melakukan banyak pekerjaan lain. Akan tetapi, tidak ada kemajuan yang jelas telah dibuat dalam salah satu dari 6 langkah investigasi yang telah ditulisnya. Kasus tersebut tampaknya telah menemui jalan buntu yang tidak ada harapan. Dengan kata lain, ini adalah pertama kalinya dalam waktu yang lama Zhao Yu terjebak dalam suatu kasus. Setelah menyelidiki kasus tersebut begitu lama, ia masih belum menemukan apapun. Ia belum menemui kesulitan sebesar itu ketika ia menyelidiki kasus mayat wanita tanpa kepala atau kasus iblis. Pembunuh misterius itu tampaknya telah menghilang sepenuhnya. Meskipun para penyelidik khusus berusaha semaksimal mungkin agar Cui Lizu, Li Fei, dan Flying Squirrel Gao mengingat apapun yang mereka bisa, tidak satu pun dari mereka memberikan petunjuk apapun tentang organisasi intelijen misterius dan kemungkinan kaki tangan Tao Xiang. Sistem petualangan Zhao Yu juga tampaknya tidak dapat memberikan petunjuk apapun. Meskipun ia telah memperoleh beberapa heksagram gen yang menunjukkan hubungan dengan kasus tersebut, Zhao Yu memperoleh sedikit informasi yang berguna. Terkadang, tingkat penyelesaian Zhao Yu bahkan turun di bawah 100%, yang merupakan hal yang langka baginya. Zhao Yu akhirnya memahami kesulitan dinas rahasia. Harta karun misterius itu benar-benar terlalu sulit ditemukan. Dalam bulan terakhir, dia hampir menghafal semua berkas yang dimilikinya. Saat itu, dia masih mencoba menganalisis informasi terkait di depan layar lebar. Ada 2 peta perburuan harta karun yang ditampilkan di layar yang diberikan kepadanya oleh dinas rahasia. Zhao Yu tidak dapat berbuat apa-apa tentang kematian para ahli itu, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke harta karun itu. Zhao Yu menunjuk ke suatu area di layar besar dengan pena laser dan berkata kepada anggota tim, tempat ini penuh dengan pegunungan, tetapi mengapa para ahli tidak menandai area ini? Mengapa mereka tidak pergi ke sana untuk melihat? Ketua tim, bukankah kita pernah membicarakan ini sebelumnya? Tanya Li Beini. Tidak ada jalan ke sana. Tempat itu terlalu jauh dari kota, dan tidak ada cara bagi Jepang untuk mengangkut emas dari sana. Ya, kami pernah ke sana sebelumnya. Jalan tol itu baru dibangun. Dulunya hanya pegunungan dan tebing. Tidak mungkin orang Jepang membangun jalan di sana saat itu, kata Ma Jicun. Tempat itu berada di wilayah barat. Jepang tidak mungkin membangun benteng di sana. Pada dasarnya, tempat itu tidak memiliki signifikansi strategis, imbuh Li Beini. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Saya merasa bahwa karena harta karun itu sudah lama tidak ditemukan, pastilah harta karun itu disembunyikan di suatu tempat yang tidak terpikirkan oleh siapapun. Tempat yang kita anggap mustahil sebenarnya patut dicoba, katanya. Pernahkah Anda berpikir bahwa Jepang memiliki pesawat? Apakah menurut Anda mereka mungkin telah mengangkut emas ke sana melalui udara? Bahwa ketika orang Jepang yang menunggu di tempat itu menerima emas, mereka mengubur harta karun itu di sana. Ketua tim Zhao, Ma Jicun mengerutkan kening dan berkata, kami sudah memikirkan hal ini. Namun, itu terlalu jelas. Agar tidak ada yang mengetahuinya, pihak Jepang tidak akan melakukan itu. Selain itu, kami telah memeriksa wilayah yang Anda curigai dengan sensor jarak jauh. Kecuali jika harta karun itu terkubur di dalam tanah terdalam, kami pasti bisa mendeteksinya. Tetapi, Li Beini menyela, tempat itu terlalu jauh, Jepang tidak mungkin mengirim banyak orang ke sana, jadi mustahil bagi mereka untuk mengubur harta karun itu jauh di bawah tanah. Ketua tim, meskipun Anda yakin harta karun itu berada di tempat tersembunyi yang tak terduga, lokasinya setidaknya masuk akal. Saya rasa tidak mungkin harta karun itu disembunyikan di area itu. Hei, Zhao Yu menunjuk ke area biru di peta dan bertanya, bagaimana dengan sungai-sungainya? Apakah itu mungkin? Lihat, ada begitu banyak sungai dan danau di sekitar Fengping. Orang Jepang mungkin telah menenggelamkan harta karun itu ke dalam air. Apakah sensor jarak jauh berfungsi di bawah air? Baiklah. Ma Jicun mengerutkan kening. Ketua Regu Zhao, saya sudah melaporkan hal ini kepada Anda terakhir kali. Saat dinas rahasia masih menjadi bagian operasi khusus, kami telah memeriksa semua perairan di sekitar Fengping. Kemudian, para ahli juga menilai perairan di sekitarnya. Cakupan pekerjaan kemudian diperluas ke seluruh wilayah timur laut,
tetapi kami tidak menemukan apapun. Pencuri tidak menyembunyikan barang curian mereka di sungai, kata Cui Lizu tiba-tiba. Ikan yang hidup di sungai berarti nelayan, dan harta karun dapat ditemukan dengan mudah. Khususnya untuk harta karun sebesar itu, orang Jepang tidak akan cukup bodoh untuk meninggalkan emas di sungai. Kecuali mereka dapat membangun tempat persembunyian harta karun yang sempurna di bawah air, setelah 80 tahun, harta karun itu pasti akan ditemukan. Kekalahan Jepang begitu tiba-tiba sehingga mereka tidak dapat membangun tempat yang aman untuk menyembunyikan harta karun itu dalam waktu sesingkat itu, imbuh Li Beini. Intinya, di situ disebutkan bahwa harta karun itu disembunyikan di sebuah benteng rahasia yang dibangun oleh Jepang. Oleh karena itu, mencari benteng ini adalah kunci untuk menemukan harta karun itu, kata Ma Ji-chun. Sudah lama kami aktif mencari peta pangkalan militer Kanto milik Jepang bersama Soviet, mencoba mencari tahu lokasi benteng rahasia itu. Namun sayang, kata Ma Ji-chun pasrah. Kami sudah menemukan banyak peta, tetapi peta-peta itu sudah lama diketahui masyarakat. Sedangkan benteng rahasia itu tidak pernah ditemukan. Tidak, Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Bahkan orang Jepang tidak tahu lokasinya, bagaimana kami bisa tahu? Aduh. Bagaimana aku bisa menemukan benteng rahasia di timur laut yang luas? Memikirkan hal ini, Zhao Yu tiba-tiba mulai berpikir tentang perangkat sistemnya. Dia bertanya-tanya apakah mungkin untuk menemukan harta karun itu dengan meningkatkannya. Bisakah Omnipotent Browser berfungsi dalam kasus ini? Jika Zhao Yu meningkatkan perangkat ini ke level tertinggi, bisakah dia mendapatkan jawaban yang tidak diketahui siapapun? Atau detektor logam? Haruskah dia meningkatkan detektor logam, atau menggunakan perintah peretas pada perangkat itu? Melihat Zhao Yu tetap diam, Wu Xiumin berkata kepada Ma Ji-chun, apakah pihakmu sudah membuat kemajuan? Ini bukan hanya kasus kita. Ma Ji-chun buru-buru menjawab, ya, ini sudah pasti. Nah, kami sedang mencermati aktivitas abnormal di wilayah timur laut sesuai dengan apa yang diminta oleh ketua kelompok Zhao. Lebih dari 1.000 pesawat nirawak telah digunakan untuk memantau wilayah itu, dan kami juga menggunakan satelit penginderaan jauh. Jangan khawatir, itu adalah harta karun yang sangat besar. Bahkan jika pembunuhnya benar-benar mendapatkan sesuatu dari para ahli lama dan menemukan lokasinya, mereka tidak dapat dengan mudah menggali emasnya. Sayang sekali. Mendengar ini, Zhao Yu tiba-tiba menghela napas dan berkata, bahkan jika si pembunuh mendapatkan apa yang mereka inginkan dari para ahli, mereka tidak akan dapat menemukan harta karun itu. Jika para ahli lama benar-benar tahu sesuatu, kita pasti sudah menemukan harta karun itu. Ya, Ma Ji-chun mengangguk, lalu berkata, saya rasa para ahli lama tidak benar-benar tahu apapun. Jadi, saat Zhao Yu berpikir, sebuah ide cemerlang muncul di benaknya. Menurutku, kita tidak bisa terus mencari petunjuk seperti ini tanpa rencana. Kita harus menemukan hubungan antara pembunuhan dan harta karun itu. Untuk membuat terobosan, kita harus berpikir secara berbeda. Yang lain bertanya dengan rasa ingin tahu, oh, apa maksudmu? Apakah kamu punya ide? Zhao Yu membelalakkan matanya lebar-lebar. Feng Ping, kota terlarang dinasti Qing dan basis produksi film. Katanya bersemangat. Yang lain mengangguk, tetapi mereka benar-benar bingung. Zhao Yu menepuk meja dan berkata, kalian semua hentikan pekerjaan yang sedang kalian lakukan. Jangan pikirkan apapun. Mari kita bersenang-senang. Bab 1098. Zhao Yu tidak mengingkari janjinya. Ia dan kelompoknya bersenang-senang selama beberapa hari berikutnya. Mereka mengunjungi kota terlarang dinasti Qing dan tempat produksi film. Mereka pergi ke pegunungan dan sungai yang besar, menonton duet lagu dan tari tradisional, mencoba makanan lokal, dan juga pergi ke KTV. Namun, anggota tim Zhao Yu tidak tahu mengapa mereka tiba-tiba mendapatkan hari libur. Wu Xiumin dan Li Beini paling mengenal Zhao Yu daripada yang lain. Awalnya, mereka mengira Zhao Yu hanya ingin istirahat beberapa hari, tetapi tanpa diduga, Zhao Yu sama sekali tidak menyinggung kasus itu lagi. Sudah hari kelima mereka meninggalkan kantor, tetapi Zhao Yu tampaknya tidak ingin kembali. Ia bahkan mengajak anggota timnya ke kebun binatang setempat dan mereka menaiki roller coaster.
Ini adalah ketiga kalinya mereka menaiki roller coaster dalam 5 hari terakhir. Saat roller coaster menukik turun, Zhao Yu dan Cui Lizu berteriak keras, tetapi Li Beini, Wu Xiumin, dan yang lainnya di samping mereka tampak frustrasi. Mata mereka yang tampak kosong menunjukkan bahwa mereka tidak segembira Zhao Yu. Ketika roller coaster berhenti, Zhao Yu mengajak Cui Lizu bermain tembak-tembakan. Meskipun Zhao Yu sudah berlatih sebelumnya, keterampilan menembaknya mengecewakan. Mereka menghabiskan 100 yuan tetapi tetap tidak memenangkan hadiah. Namun, mereka masih bersenang-senang sehingga mereka mencobanya lagi. Aduh, melihat Zhao Yu dan Cui Lizu, Li Beini mendesah. Apa yang terjadi pada pemimpin Zhao? Tanyanya pada Wu Xiumin. Sudah 5 hari. Apa yang diinginkannya? Aku tidak tahu apa yang diinginkannya. Wu Xiumin mengambil secangkir teh susu. Tapi aku tahu bahwa ketua kelompok Miao akan kembali. Saat dia tiba, kita lihat saja nanti, katanya santai. Oh, apakah kasus di Gaolan Qi akhirnya selesai? Jadi, hanya ada 1 kasus yang tersisa dari 5 kasus yang tertunda. Tanya Li Beini. Ya, aku punya perasaan yang sama denganmu, kata Wu Xiumin sambil menatap Zhao Yu dari kejauhan. Menurutku, pemimpin kita lebih cocok untuk menyelidiki kasus-kasus yang tertunda. Menemukan harta karun ini bukanlah keahliannya. Mengesankan, seru Li Beini. Bagaimana kau tahu apa yang kupikirkan? Kurasa pemimpin Zhao sudah melakukan yang terbaik. Sebenarnya, kita seharusnya tidak menangani kasus ini sejak awal. Sekarang, aku khawatir tenggat waktu 2 bulan sudah semakin dekat. Kita masih di tempat yang sama seperti di awal. Wu, Dinas Rahasia tahu kita tidak bisa melakukannya. Jadi, mengapa mereka memilih kita? Wu Xiumin menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi aku punya firasat bahwa Dinas Rahasia mungkin telah melihat sesuatu pada pemimpin tim Zhao. Mereka ingin memburunya. Ah, apa maksudmu? Tanya Li Beini, tampak terkejut. Jangan lupa, pemimpin tim kita mengalahkan sekelompok agen mereka sendirian, kata Wu Xiumin sambil tersenyum. Siapapun seperti bos kita yang pandai berkelahi dan memecahkan kasus adalah kandidat yang mereka inginkan. Tiba-tiba, Wu Xiumin melihat seorang kenalan. Dia menunjuk mereka di kejauhan. Li Beini melihat ke arah itu dan terkejut melihat seorang wanita jangkung berjaket berjalan menuju Zhao Yu. Wu Xiumin dan Li Beini saling berpandangan. Mereka perlu memberitahu Zhao Yu tentang hal ini. Zhao Yu sebenarnya telah menyadari kedatangan tamu tak terduga itu sebelum mereka menyadarinya. Halo, Ketua Regu Zhao. Wanita itu datang ke tempat latihan tembak dan melambaikan tangan kepada Zhao Yu dengan tidak sopan. Saya ingin berbicara dengan Anda. Kemarilah. Ketika Cui Lizu melihat wanita itu, dia merasa gugup. Kenapa kamu ada di sini? Tanyanya. Wanita itu adalah Kapten Li dari Dinas Rahasia. Baiklah. Zhao Yu mengangkat alisnya, menunjuk pistol di tangannya, tersenyum, dan berkata, Kapten Li, saya baru saja membayar untuk permainan ini. Bisakah saya menyelesaikannya? Li Jing mendengus dingin dan mengambil pistol itu darinya. Jauh dari garis tembak, dia menarik pelatuknya. Peralatan elektronik di kejauhan tiba-tiba berdering, menunjukkan bahwa dia telah mengenai sasaran. Pemilik tempat latihan menembak itu menghentakkan kakinya dan berteriak, berhenti, ada masalah dengan mesin saya. Itu tidak masuk hitungan. Sialan kau. Cui Lizu bertepuk tangan dengan gembira dan mengambil beberapa mainan berbulu sebagai hadiah. Pemilik tempat latihan itu mulai berdebat dengan Cui Lizu. Li Jing sudah meletakkan senjatanya dan berjalan meninggalkan tempat latihan tembak. Zhao Yu mengikutinya, meskipun enggan. Zhao Yu, hentikan. Itu tidak berhasil. Li Jing berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Zhao Yu berpura-pura tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Tidak bisakah kau mengerti? Rencanamu gagal. Li Jing menggelengkan kepalanya dan berkata, kau mencoba menggunakan Cui Lizu sebagai umpan untuk memancing pembunuhnya keluar, kan? Zhao Yu mengerutkan kening dan berkata, wow. Mengesankan. Orang-orangku bahkan belum tahu rencanaku. Bagaimana kau tahu itu? Sepertinya kau telah melakukan banyak penelitian tentangku.
Mengapa? Apakah karena terakhir kali kita berciuman dan kau jatuh cinta padaku? Tidak mungkin, kau tahu aku punya pacar. Aku tidak akan pernah mengkhianati gadisku, Om. Ketidaktahuanmu akan membunuhmu lebih dari 800 kali jika kau tidak pandai memukul orang. Li Jing memutar matanya ke arahnya dan berkata, kami telah mengikutimu selama 5 hari. Kami telah melakukan segala yang kami bisa untuk menemukan ponselmu, memantau aktivitasmu, dan menggunakan drone untuk merekammu. Kami benar-benar yakin bahwa kau bukanlah target pengawasan siapapun. Jadi, aku di sini hari ini untuk menasihatimu agar berhenti melakukan hal-hal yang tidak berarti. Li Jing benar. Apa yang Zhao Yu lakukan akhir-akhir ini adalah rencananya untuk memancing si pembunuh dengan menggunakan Cui Lizu sebagai umpan. Dia tahu bahwa itu bukanlah keputusan yang bijaksana, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Dia telah memasang posisioner yang ditingkatkan pada Cui Lizu, dan juga telah menghabiskan banyak poin untuk meningkatkan detektor tak terlihatnya, memperluas jangkauan deteksi, dan memperkuat fungsinya. Dengan melakukan ini, begitu seseorang membuntutinya, dia akan segera tahu. Namun, rencananya tidak berhasil untuknya. Dalam 5 hari terakhir, satu-satunya hal yang terdeteksi oleh perangkatnya adalah perangkat dinas rahasia. Sekarang kamu tahu bahwa ini tidak menyenangkan, kan? Batas waktunya sudah dekat. Kurasa kamu sudah siap untuk menyerahkan laporan kosongmu. Kalau begitu, teruslah bermain dan bersenang-senanglah, kata Li Jing dingin. Setelah itu, Li Jing berbalik dan mulai pergi. Zhao Yu mendengus dingin. Kapten Li, saya khawatir Anda adalah orang terakhir yang harus mengkritik saya, katanya. Kita hanya saling membantu. Kegagalan kita tidak akan memberi Anda manfaat apapun. Jadi, hentikan pidato kemenangan Anda. Kalian adalah tim investigasi khusus. Aku adalah dinas rahasia. Aku tidak punya tenggat waktu. Li Jing menggelengkan kepalanya. Zhao Yu tiba-tiba menjadi serius. Benarkah? Jadi, apa yang ingin kau ingatkan padaku? Bukankah kegagalanku yang ingin kau lihat? Tanyanya. Li Jing juga berkata dengan dingin, Zhao Yu, ini adalah pekerjaanku. Aku datang untuk mengingatkanmu karena pekerjaanku. Kau bisa mengabaikanku jika kau suka. Ada hal lain yang mungkin tidak ingin kau dengar. Kau seharusnya tidak mengungkit prestasi masa lalumu hanya untuk pamer sepanjang waktu, mengerti? Sekarang banyak orang yang menunggu untuk melihatmu jatuh. Dinas rahasia telah menyiapkan berita utama untukmu. Master kasus yang belum terpecahkan berada di akhir kariernya. Bagaimana menurutmu? Biar ku beritahu, aku punya lebih dari 10.000 cara untuk menyelesaikan kasus ini. Kita tunggu saja, kata Zhao Yu dengan galak. Zhao Yu melambaikan tangan pada Cui Lizu. Pemilik arena tembak masih berdebat dengannya. Ketika Cui Lizu mendengar Zhao Yu meneriakkan namanya, ia segera mengambil beberapa mainan berbulu lalu pergi bersama Zhao Yu. Bab 1099. Zhao Yu tidak ingat sudah berapa kali dia seperti ini. Heksagram kemarin baru saja berakhir dan yang baru dimulai. Zhao Yu sedang berbaring di mejanya, menatap 10 papan tulis yang diletakkan di depannya. Dia tampak sangat lelah tetapi dia tidak bisa berhenti memikirkan kasus itu. Apakah kasus yang belum terpecahkan itu adalah master di akhir kariernya? Zhao Yu membenci dinas rahasia. Kalian tidak dapat menemukan harta karun itu selama 80 tahun. Apakah kalian pikir kalian dapat menggunakan ini untuk menjatuhkanku? Ini benar-benar lelucon. Ini bukan masalah besar. Tidak seorang pun dapat memecahkan kasus ini. Dia tahu bahwa dia harus menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat memecahkan kasus itu sendiri. Dia tidak tahu mengapa tetapi dia tetap merasa sangat kecewa. Apakah karena pekerjaannya sebagai detektif selalu begitu mudah baginya? Tidak peduli kasus besar apapun yang ada, dia akhirnya dapat memecahkannya. Jadi, ini adalah kemunduran yang ditakdirkan oleh sistem. Apakah itu untuk membantunya berkembang? Melihat tumpukan berkas di depannya, Zhao Yu tahu bahwa dia tidak bisa begitu saja menyerah dalam kasus ini, meskipun dia merasa sangat pusing. Mungkin harta karun itu tidak akan pernah ditemukan. Tidak seorang pun boleh menyalahkanku. Lagi pula, mereka bahkan tidak tahu apakah itu ada. Tapi aku ingin memecahkan kasus ini, kata Zhao Yu dalam hati.
5 ahli tua itu telah meninggal dan pembunuhnya masih bebas. Aku harus mencari keadilan bagi mereka dan menangkap pembunuh yang sebenarnya. Aku telah memecahkan begitu banyak kasus besar yang sulit. Bahkan kasus mayat wanita tanpa kepala dan kasus iblis tidak menghentikanku. Kematian para ahli itu bukanlah kasus tersulit yang pernah kupecahkan. Jika aku kalah, itu akan sangat memalukan. Katanya. Zhao Yu mengangguk pelan. Dari apa yang telah mereka temukan, siapapun yang telah membunuh kelima ahli itu adalah para profesional, bahkan lebih hebat dari Cheng Lingfei. Mereka sangat ahli dalam pembunuhan. Jika polisi tidak menemukan daftar nama Tao Xiang, tidak akan ada yang tahu bahwa para ahli itu telah terbunuh. Dia tidak bisa menyerah dalam penyelidikan hanya karena kasusnya sulit. Pembunuhnya harus membayar kejahatannya dengan nyawanya. Itulah tujuan Zhao Yu datang ke kehidupannya saat ini. Tidak peduli musuh apa yang menunggunya. Dia bertekad untuk mencari tahu identitas pembunuhnya. Tapi bagaimana caranya? Zhao Yu mencubit pelipisnya dengan keras dan memaki dirinya sendiri. Kamu bilang kamu punya lebih dari 10.000 cara untuk menyelesaikan kasus ini. Tapi sekarang kamu tidak bisa menemukan satu pun cara yang mungkin. Begitu banyak orang yang menunggu untuk melihatmu gagal. Kamu tidak bisa membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Ah, pahlawan, tolong temani aku untuk mengejar mimpiku. Nada dering teleponnya terdengar begitu tiba-tiba dalam kesunyian malam. Zhao Yu menjawab panggilan itu dan mendengar suara yang familiar datang dari ujung telepon yang lain. Apa kabar, sayang? Apakah ada kemajuan? Apakah kamu masih mengerjakan papan tulismu di kantor? Kamu menjawab panggilanku begitu cepat kali ini. Kamu ingat untuk menjaga dirimu sendiri. Mendengar kata-kata menghibur dari Miao Ying, Zhao Yu merasa jauh lebih baik. Dia segera memberitahunya tentang rencana terbarunya dan apa yang telah terjadi padanya. Setelah mendengarkan penjelasan Zhao Yu, Miao Ying menghiburnya. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan dia. Aku sudah bertanya pada ayahku. Orang tua itu tidak mau mengatakan yang sebenarnya, tetapi aku tetap berhasil mengetahui rencananya. Sayang, kamu tidak boleh terlalu memaksakan diri. Lakukan yang terbaik, katanya. Apa maksudmu dengan rencananya? Apa yang ingin dilakukan ayahmu? Tanya Zhao Yu. Kurasa saat ayahku tahu kau ingin menangani kasus harta karun Timur Laut, dia ingin menyingkirkanmu. Dia melakukannya karena dia tahu bahwa ini bukan kasus yang mudah dan aku akan ikut denganmu. Dia tidak ingin hal ini menunda pertunangan kita, jelas Miao Ying. Namun, di Selandia Baru, ayahku telah mengetahui banyak tentangmu, jadi dia bersekongkol dengan Li Jing dan yang lainnya untuk menyingkirkanmu dari kasus ini. Namun, dia tetap meremehkanmu. Dia tidak menyangka bahwa semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginannya. Sekarang semuanya berada di luar kendalinya. Kau tidak hanya mengetahui rencana Li Jing, tetapi juga mengalahkan sekelompok agen. Miao Ying terdengar sedikit frustrasi saat melanjutkan. Tahukah kau, sejak kau mengambil alih kasus ini, segalanya tidak lagi berada di bawah kendali ayahku. Jadi begitulah keadaannya sekarang. Hah, Zhao Yu mengerutkan kening. Sekarang, maksudmu batas waktunya? Ya, jawab Miao Ying. Tapi itu hanya dugaanku. Tapi ayahku selalu mengelak tentang hal ini. Tampaknya beberapa petinggi yang berkuasa telah terlibat. Merekalah yang memberimu batas waktu, itu ide mereka, Novel.B. Indot.com. Zhao Yu tergagap. Tidak sulit untuk memahami ini, kata Miao Ying. Ada dua alasan untuk tenggat waktu ini. Yang pertama adalah karena mereka menghargai Anda, yang kedua adalah sebagai hukuman. Semua agen elit Secret Service pandai berkelahi, tetapi Anda mengalahkan mereka meskipun kalah jumlah. Hanya sedikit orang di seluruh negeri yang bisa melakukan hal seperti itu. Jadi, saya pikir para petinggi pasti sangat menghargai Anda dan ingin memasukkan Anda ke Secret Service. Aku tidak menyangka itu. Zhao Yu memutar matanya. Tetapi, lanjut Miao Ying, mereka tidak ingin hal itu terlihat terlalu jelas. Mereka butuh alasan untuk merekrutmu. Itulah sebabnya saya katakan ada hukuman. Bahkan, saya pikir tenggat waktu itu adalah peringatan bagimu.
Mereka ingin kamu mengetahui cara kerja dinas rahasia terlebih dahulu dan memahami kesulitan kasus harta karun itu. Itulah tujuan mereka yang sebenarnya. Zhao Yu menggelengkan kepalanya. Oh, benarkah? Mereka tidak merasa disambut dengan baik. Sudah jelas, kata Miao Ying sambil tersenyum. 2 bulan adalah batas waktu yang tidak mungkin diberikan kepada seseorang yang sedang mencari harta nasional. Begini, mereka hanya ingin melihat usahamu. Begitu batas waktu itu lewat, terlepas dari apakah kasusnya terpecahkan atau tidak, dinas rahasia akan mengirimkan undangan mereka. 2 bulan lagi adalah hari pertunangan kita. Jadi, ayahmu juga tahu tentang batas waktunya. Tanya Zhao Yu. Dia seharusnya tahu, jawab Miao Ying, masih tersenyum. Ayahku bimbang mengenai hal ini. Di satu sisi, dia berharap kita bisa hidup aman dan bahagia, jauh dari bahaya. Namun di sisi lain, dia juga ingin kamu bisa mengurus semuanya sendiri sehingga kamu bisa mewarisi bisnisnya di masa depan. Wow, kali ini, Zhao Yu terkejut dan tergagap. Jadi, dinas rahasia, nanti. Dinas rahasia adalah panggung yang lebih besar daripada departemen kriminal. Menurutku, itu adalah tempat bermain yang lebih baik untuk orang sepertimu. Aku menantikan bagaimana kamu bermain dengan nama-nama besar itu. Haha, kata Miao Ying. Zhao Yu terdiam. Baiklah, jangan terlalu banyak berpikir, sayang, kata Miao Ying. Apapun yang terjadi di masa depan, kamu tetap harus melakukan pekerjaanmu sendiri. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa apapun yang orang lain katakan tentangmu, lakukan yang terbaik saja. Jangan terlalu menekan dirimu sendiri. Aku tidak tahan melihatmu berjuang terlalu keras. Kaulah yang paling mengenalku. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri, kata Zhao Yu sambil tersenyum. Ngomong-ngomong, bagaimana pekerjaanmu? Kapan kau bisa datang? Dalam waktu dekat. Menulis laporan itu seperti menulis novel panjang, kata Miao Ying lembut. Untungnya, sekarang aku tinggal menunggu pekerjaan yang sedang dilakukan di luar negeri selesai. Dalam beberapa hari, aku akan membiarkan Zheng Ke mengambil alih tugasku, dan aku akan datang untuk bergabung denganmu. Aku menunggumu datang, kata Zhao Yu. Ngomong-ngomong, ada hal lain yang ingin kubicarakan denganmu, kata Miao Ying tiba-tiba. Aku memikirkan alasan baru mengapa kelima ahli itu mungkin terbunuh. Oh, apa yang kamu pikirkan? Zhao Yu bertanya dengan mata berbinar. Sayang, ini semua karena catatan Tao Xiang, kata Miao Ying serius. Sudahkah kamu memikirkannya? Mungkin kematian kelima ahli itu tidak ada hubungannya dengan harta karun itu. Bab 1100. Zhao Yu, apakah kamu ingat terakhir kali kita memecahkan kasus bank? Tanya Miao Ying. Hah, kenapa kamu ingin membicarakan hal itu? Zhao Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Miao Ying mengingat kembali kasus tersebut. Inilah yang sedang saya pikirkan. Kesulitan terbesar dalam kasus bank tersebut adalah mencari tahu bagaimana pembunuhnya melakukannya. Karena kami tidak dapat menemukan kesamaan apapun di antara kedua pembunuhan tersebut, kami tidak membuat banyak kemajuan dalam kasus tersebut untuk waktu yang lama, katanya. Zhao Yu mengangguk. Ya, tetapi kemudian ketika kita mengalihkan perhatian kita ke kecelakaan terowongan, pembunuh yang sebenarnya tiba-tiba muncul ke permukaan. Meo, maksudmu? Selain membantu dinas rahasia mencari harta karun itu, apakah kelima ahli itu punya kesamaan lain? Tanya Miao Ying. Tetapi, saya telah memeriksa latar belakang mereka dengan saksama, kata Zhao Yu. Mereka adalah orang-orang baik dan tidak pernah terlibat dalam hal-hal yang melanggar hukum. Mereka adalah orang-orang yang tidak bersalah. Mereka ramah terhadap orang lain dan tidak menyimpan dendam. Hampir tidak ada alasan mereka dibunuh hanya karena kebencian. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Begini, karena harta karun itu, kita pasti terpengaruh saat memikirkan kematian kelima ahli itu. Zhao Yu, pikirkan baik-baik. Sebenarnya, selain harta karun itu, ada satu lagi kesamaan di antara kelima ahli itu, katanya. Kesamaan lainnya, itu, mereka. Zhao Yu bingung. No-vel-b-in.com. Ya, apa pekerjaan mereka? Jawab Miao Ying.
Kelima orang itu adalah pakar di bidang peninggalan budaya dan sejarah. Mungkinkah mereka dibunuh karena profesi mereka? Baiklah. Zhao Yu mengangguk dan berkata, Meo, aku mengerti maksudmu. Apakah kau ingin aku menyelidiki ini dan melihat apakah ada ahli lain yang dibunuh di bidang yang sama dengan kelima orang ini? Ya, kalau memang ada orang lain yang dibunuh dengan cara yang sama seperti kelima orang ini, itu menunjukkan bahwa si pembunuh tidak membunuh mereka karena harta karun itu, melainkan karena alasan lain, kata Miao Ying penuh semangat. Sayang, aku sangat sibuk bulan ini. Aku sudah memikirkan ini sebelum minggu pertama. Aku meminta Zhang Jingfeng dan Wu Xiumin untuk memeriksanya untukku dan mencari orang-orang dengan pengalaman serupa, tetapi sayangnya, jawabannya tidak. Tidak ada yang punya pengalaman serupa seperti kelima orang itu, kata Zhao Yu dengan penuh penyesalan. Dalam sebulan, mereka mengunjungi ribuan ahli di bidang sejarah dan peninggalan budaya, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu ada yang meninggal karena serangan jantung mendadak seperti ini. Jadi, ini tidak akan berhasil untuk kita. Miao Ying jelas kecewa dan bergumam, begitu ya? Apakah kamu menemukan sesuatu milik kelima ahli yang hilang dari rumah mereka? Menurut daftar yang diberikan oleh keluarga mereka tidak kehilangan apapun, kata Zhao Yu. Ruang kerja Yuan Juncheng penuh dengan peninggalan budaya dan porselen yang berharga, tetapi pembunuhnya bahkan tidak memindahkannya. Jelas, dia tidak datang untuk meminta uang. Jangan lupakan serum kebenaran. Itu menunjukkan bahwa pembunuhnya membunuh mereka karena sesuatu yang mereka ketahui. Jadi, kematian para ahli itu jelas terkait erat dengan harta karun itu. Kalau begitu, kasus ini seharusnya menjadi kasus terbesar yang belum terpecahkan. Ini jelas jauh lebih sulit daripada kasus-kasus yang pernah kita tangani sebelumnya. Apa yang kau ketahui tentang kelima ahli itu? Sudahkah kau membaca catatan kerja mereka? Apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mencari harta karun itu? Tanya Miao Ying. Saya hampir bisa mengingat semua informasi mereka dari ingatan. Mereka tidak bekerja untuk dinas rahasia pada waktu yang sama. Kelima orang ini bekerja untuk dinas rahasia pada tahun yang berbeda. Meskipun mereka bertemu satu sama lain selama masa transisi, pekerjaan mereka pada dasarnya independen satu sama lain, kata Zhao Yu tanpa daya. Oh, Miao Ying menghela napas dan berkata, ini berbeda dengan para profesor lama dalam kasus Budak Emas. Mereka bekerja bersama dan mengalami kecelakaan pada saat yang sama, tetapi kelima ahli ini benar-benar berbeda. Ngomong-ngomong, kami diberitahu bahwa dinas rahasia menggunakan model pencocokan, Zhao Yu menambahkan. Selain para ahli peninggalan sejarah, kelompok studi harta karun juga mencakup para ahli geologi dan ilmuwan. Dinas rahasia telah mengonfirmasi bahwa hanya 5 ahli peninggalan sejarah ini yang dibunuh dan tidak ada peserta lain yang diancam. Aduh, kata Miao Ying, tak berdaya. Sepertinya detektif hebat kita benar-benar menghadapi dilema besar kali ini. Namun, ingat apa yang kukatakan. Apapun yang terjadi, kau tidak boleh terlalu memaksakan diri. Tidak ada yang sempurna. Jangan sampai kau menemui jalan buntu, oke? Jangan khawatir, aku disebut detektif gila. Segalanya akan baik-baik saja untukku. Zhao Yu tersenyum dan mengecup bibir Miao Ying saat panggilan itu berakhir, lalu menutup telepon. Namun, setelah meletakkan ponselnya, Zhao Yu kembali fokus. Meskipun ia telah menepis tebakan Miao Ying, ia tetap merasa ada sesuatu yang penting dalam kata-katanya. Apa itu? Zhao Yu duduk di meja dan menyingkirkan kertas-kertas yang tergeletak di depannya. Namun, matanya masih terpaku. Tampaknya ada sesuatu dalam benaknya yang menjadi semakin jelas. Akankah? Apakah disitulah jawabannya? Sambil berpikir, Zhao Yu segera berlari ke ranselnya dan mulai mencari sesuatu. Tak lama kemudian, ia menemukan buku catatan kulit kuningnya. Saat membuka buku catatan itu, ia begitu gembira hingga hampir tak sengaja merobek satu halaman. Di balik setiap kejahatan, ada seliter air mata. Zhao Yu mencari-cari dan berkata pada dirinya sendiri, bukan ini. Akhirnya, ketika ia membalik buku catatan itu ke halaman terakhir, ia melihat apa yang ia inginkan. Di akhir buku, terdapat pepatah terkenal tentang investigasi kriminal yang dicatat oleh Kapten Jin. Di antaranya, di baris kedua terakhir,
tertulis, kebenaran, yang sering kali tersembunyi dalam petunjuk yang tampaknya tidak berguna, hanya perlu ditemukan. Ya, itu saja. Zhao Yu dengan lembut menggores garis itu dengan jarinya, dan membacanya lagi tanpa suara. Kebenaran terletak pada petunjuk yang tampaknya tidak berguna. Saya mungkin telah berpikir terlalu banyak selama ini, tetapi mengabaikan beberapa hal yang paling mendasar. Apakah itu? Zhao Yu berpikir dalam hati. Memikirkan hal ini, Zhao Yu merasa sangat gembira hingga matanya tampak merah padam. Di mana itu? Di mana itu? Pikirnya. Ia segera meletakkan buku catatan kuning itu, lalu mengobrak-abrik beberapa kotak arsip. Ia akhirnya menemukan catatan kerja kelima ahli yang telah meninggal itu. Ia membaca setiap halaman dengan saksama dan membuat catatan. 1 jam kemudian, Zhao Yu akhirnya meletakkan penanya. Ia mengetuk kertas-kertas itu dengan lembut dan mendesah penuh semangat. Kali ini mungkin harapan terakhirku. Jawabannya adalah, apakah benar-benar tersembunyi di dalam kertas-kertas ini? Zhao Yu mendesah lagi. Ia mendapati bahwa saat itu sudah lewat tengah malam, jadi ia bisa memulai heksagram baru. Kali ini, Zhao Yu begitu bersemangat memikirkan heksagram baru sehingga ia segera membukanya. Namun, Zhao Yu tercengang saat heksagram baru itu keluar. 2 karakter besar yang muncul di tengah tampilan sistem adalah Kun Gen.